Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Kalimantan Selatan Angkatan 37 Kelompok 4 Subkelompok 2 yang beranggotakan M. Yusran Salih, Citra Dewi, Mega Permatasari, M. Rifki Munandar, dan Wulan Galuh Permani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah video infografis tentang larangan mudik bagi ASN. Larangan mudik di era pandemi membuat banyak keluhan dari masyarakat Indonesia karena biasanya mudik dijadikan ajang silaturahmi dan berkumpul keluarga. Namun, mengapa pemerintah tetap menerbitkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang larangan mudik? Berikut 5 alasannya. 1. Kekhawatiran akan meningkatnya mobilitas atau pergerakan penduduk yang bisa berdampak pada meningkatnya jumlah kasus aktif. 2. Di tengah situasi pandemi yang masih belum usai dan justru meningkat di beberapa wilayah saat ini, akan meningkatkan resiko yang amat besar baik untuk diri sendiri maupun keluarga yang dikunjungi. 3. Keputusan larangan mudik ini diambil pemerintah demi mencegah lonjakan kasus COVID-19. 4. Perjalanan atau mobilitas saat mudik berpotensi sebagai sarana penularan infeksi COVID-19. 5. Penularan virus COVID-19 tidak mengenal batas usia, gender, maupun teritorial. Larangan ini berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai ASN dalam masa pandemi COVID-19. Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Demikian bunyi surat edaran tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, para ASN diharapkan tidak mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan ini. Selain itu, pejabat pembina kepegawaian di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga tidak diperkenankan memberikan cuti. Aturan ini dikecualikan bagi PNS dengan cuti tertentu seperti cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Adapun sanksi melanggar aturan dilarang mudik berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Yang pertama, tingkat ringan yang berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, tingkat sedang yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, serta yang ketiga, tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, serta pemberhentian secara tidak hormat bagi PNS. Kemudian, apabila teman-teman mengetahui ada ASN yang melanggar aturan larangan mudik tersebut, teman-teman dapat melakukan pelaporan ya. Cara melaporkannya adalah yang pertama dapat melalui pesan SMS ke nomor 1708, yang kedua lapor melalui aplikasi SP4N strip lapor yang bisa didownload pada App Store dan juga Play Store, dan yang ketiga lapor melalui website www.lapor.go.id. Dengan format pelaporan sebagai berikut: nama ASN yang melanggar, instansi tempatnya bekerja, lokasi, dan juga bukti pendukung jika ada. Kemudian, PPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Jangan takut untuk melapor ya. Selanjutnya, pengecualian. Perjalanan dinas harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi pratama atau kepala satuan kerja. Jika dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar kota, maka dengan terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari PPK, pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.
pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B agar selalu memperhatikan 1. Peta zonasi resiko penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19. 2. Peraturan dan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan. 3. Kriteria persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.